Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Kisah para rasul menyapa jiwa di malam teduh, mengajarkan cinta, sabar dan sungguh agar hidup kita semakin utuh. Dari ujian yang berat sekalipun, mereka teguh hatinya tak runtuh, mengajak manusia menuju yang lurus dengan doa, harapan dan petunjuk. Suci kita bersimpuh, menyerap cahaya yang begitu utuh. Pernahkah kamu merasa perjuanganmu sia-sia? Kamu sudah berbuat baik, tapi orang justru menjauh. Kamu sudah bicara dengan hati, tapi tak ada yang mendengar. Kamu berdiri di tengah keramaian, tapi terasa seperti sendiri. Begitulah perasaan seorang manusia pilihan Allah, Nabi Nuh alaihi salam. Seorang nabi yang menyeru umatnya hampir 1000 tahun, namun hanya sedikit yang percaya. Seorang rasul pilihan Allah yang hidup di tengah kaum yang menutup telinga dan hati. Tapi justru dari kesendirian itulah Allah menunjukkan makna sejati dari kesabaran dan keselamatan. Kisah ini terukir dalam surah Hud ayat 25 hingga 49. Ini lebih dari sekedar kisah banjir besar. Surah ini juga mencerminkan iman yang tidak karam, bahkan ketika dunia tenggelam. Allah memberitahu bahwa Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya sebagai pembawa peringatan. Kepada mereka, Nuh menjelaskan dengan jelas bahwa dirinya diutus untuk menyampaikan peringatan yang nyata dan terang, agar mereka memahami kebenaran yang datang dari Tuhan.
Siang dan malam Nuh terus mengajak kaumnya, menyeru agar mereka hanya menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Namun seiring waktu berlalu, semakin sedikit dari mereka yang bersedia mendengarkan panggilannya. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa dengan cemoohan terhadap Nuh. Ayah mewariskan ejekan kepada anaknya. Dari generasi ke generasi, penolakan berubah menjadi budaya. Mereka menegur Nuh dengan nada kesal, mengatakan bahwa ia terlalu banyak membantah dan berdebat dengan mereka. Seolah tak lagi mau mendengar peringatan yang disampaikan kepadanya. Namun Nuh tidak menanggapi dengan kemarahan. Dengan tenang ia menjawab bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang paling sabar memegangnya. Pernah nggak kita merasa gagal karena orang yang paling kita sayangi tidak berjalan di jalan yang kita harapkan? Surat Hud ayat 45-46 berbicara tepat di titik itu. Nabi Nuh berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, dia anakku, dia keluargaku. Ini doa seorang ayah, doa orang tua, doa orang yang merasa, aku sudah berusaha, tapi kenapa hasilnya begini? Hari ini banyak orang yang memikul beban psikologis yang sama. Orang tua yang merasa gagal mendidik anak, pasangan yang tak merasa cukup, saudara yang menyalahkan diri sendiri. Lalu Allah menjawab dengan kalimat yang sangat berat. Innahu laisa min ahlik. Dia bukan dari keluargamu. Bukan berarti Allah menafikan darah, tapi Allah sedang mengajarkan batas tanggung jawab manusia. Allah melanjutkan, Innahu amalun ghairu sholih. Yang dinilai Allah bukan status, bukan hubungan, tapi pilihan dan perbuatan. Ini pesan yang sangat menyembuhkan secara psikologis. Kita bertanggung jawab atas usaha, bukan atas pilihan orang lain. Dan Allah menutup dengan peringatan lembut tapi tegas. Fala tas'alni ma laisa laka bihi 'ilm. Maka jangan memohon sesuatu yang bukan wilayahmu, yang engkau tidak tahu hakikatnya. Artinya apa? Jangan menyiksa dirimu dengan rasa bersalah yang bukan milikmu. Surat Hud mengajarkan keikhlasan yang paling sulit. Mencintai tanpa menguasai. Berdoa tanpa memaksa hasil. Karena hidayah bukan warisan dan keselamatan bukan hasil tekanan, tapi pilihan sadar
setiap jiwa. Segala yang tenang mendadak berubah. Pertanda bahwa perintah Allah telah datang. Kaum Nuh menolak karena kesombongan sosial. Mereka menilai manusia dari harta dan jabatan, bukan dari kebenaran. Inilah penyakit hati yang terus diwariskan. Ketika kebenaran datang dari yang sederhana, manusia malah meremehkannya. Padahal Allah memuliakan siapapun yang ikhlas. Saat semua upaya tak lagi membuahkan hasil, Allah memberikan perintah yang tak pernah terbayang sebelumnya. Dia memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal dan menegaskan bahwa proses itu akan berlangsung di bawah pengawasan serta petunjuk langsung darinya. Orang-orang yang melintas menertawakan pekerjaan Nuh. Mereka mengejeknya, mengatakan bahwa ia sudah gila karena membangun sebuah bahtera besar. Bagi mereka, apa yang dilakukan Nuh tak lebih dari bahan olok-olok. Mereka pasti akan mengejek dan merendahkannya. Dan Nuh tidak membalas ejekan mereka. Ia hanya menatap tenang, menyadari bahwa apa yang terjadi sudah disampaikan Allah sebelumnya. Ia membiarkan ayat itu menjadi kenyataan yang ia saksikan sendiri. Sebuah kapal di atas tanah yang tandus, sementara hujan tak nampak. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Nuh terus bekerja dengan tangannya sendiri. Setiap pukulan palu disertai zikir. Setiap papan kayu disatukan dengan doa. Iman Nabi Nuh diuji bukan di tengah badai, tapi saat badai belum datang. Ia taat, bahkan ketika sebelum melihat tanda apapun. Kemudian tibalah hari itu. Hari ketika bumi dan langit seolah bersatu dalam satu perintah. Segala yang tenang mendadak berubah. Pertanda bahwa perintah Allah telah datang. Air keluar dari tanah, hujan jatuh dari langit, dan gunung-gunung tertutup ombak.
tengah hiruk pikuk banjir yang mulai meninggi, Nuh berusaha memanggil anaknya dengan suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh air. Ia memohon agar anaknya ikut naik ke atas bahtera dan tidak tetap bersama orang-orang yang membangkang. Momen itu justru menjadi salah satu panggilan paling pilu yang pernah ia lontarkan. Namun anaknya berdiri di atas sebuah bukit yang mulai dikepung air hanya dengan membalas dengan keyakinan keliru. Ia berkata bahwa ia akan mencari perlindungan di sebuah gunung tinggi, yakni tempat itu bisa menyelamatkannya dari air yang terus naik. Nuh memejamkan mata, menyadari tak ada tempat berlindung dari keputusan Allah. Dalam sekejap, gelombang datang dan anak itu hilang dalam air yang bergejolak. Bukan hanya seorang nabi yang diuji, tapi juga seorang ayah yang kehilangan. Pesan dari Allah begitu dalam. Keselamatan bukan tentang darah dan keturunan, tapi tentang iman yang menyelamatkan hati. Seorang anak bisa terpisah dari ayahnya bukan karena jarak, tapi karena pilihan. Pernah nggak kita merasa, aku sudah berusaha benar, tapi justru diremehkan, ditertawakan, bahkan tidak didukung? Surat Hud berbicara langsung ke luka itu. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan wahyu kami. Pesannya jelas, fokuslah bekerja, bukan mencari validasi. Hari ini banyak orang kelelahan secara mental, bukan karena hidupnya salah, tapi karena ingin semua orang mengerti prosesnya. Lalu Allah melanjutkan, "Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu." Jangan engkau bicara kepadaku tentang orang-orang zalim itu. Artinya apa? Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Melepaskan bukan berarti egois, tapi tahu batas agar jiwa tetap sehat. Kemudian ayat berikutnya, wa yasnaul fulk. Nabi Nuh, dia membangun perahu. Setiap kali pemimpin mereka melewatinya, sakhiru min, mereka mengejeknya. Nabi Nuh tidak berhenti, tidak membalas setiap ledekan itu, tidak sibuk menjelaskan, karena perubahan besar terlihat aneh bagi orang yang belum siap berubah. Hari ini
juga sama. Saat kita mulai hidup lebih sadar, lebih jujur, lebih dekat kepada Allah, ejekan sering datang lebih dulu daripada dukungan. Surat Hud mengajarkan ketenangan yang mahal. Kerjakan tugasmu, abaikan ejekan yang tidak membangun. Serahkan hasilnya pada Allah. Karena bahtera tidak dibangun untuk dipahami semua orang, tapi untuk menyelamatkan mereka yang mau naik ke dalamnya. Allah menutup kisah ini dengan sebuah pesan yang lembut namun kuat. Allah mengingatkan agar kita tetap bersabar, karena pada akhirnya kemenangan dan kesudahan yang baik selalu menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Kisah Nabi Nuh bukan hanya tentang kapal dan banjir, tapi tentang iman yang teguh di tengah ejekan. Udara segar terasa. Langit biru muncul untuk pertama kali setelah lama muram. Ketika akhirnya bumi menyerap kembali airnya dan langit mereda dari hujannya. Bahtera itu perlahan berhenti di puncak Gunung Judi. Orang-orang keluar dari kapal, menatap dunia baru yang telah dibersihkan. Dari mereka, kehidupan kembali dimulai. Dari mereka, bumi belajar tentang arti bersih lahir dan batin. Karena tidak semua yang ditenggelamkan itu hukuman, kadang itu cara Allah menyelamatkan. Badai akan reda, hujan akan berhenti, dan mereka yang tetap bertahan dalam iman akan selalu menemukan tempat berlabuh di bawah rahmat-Nya. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga. Pernah nggak merasa terjebak dalam dilema? Berjuang mati-matian cari nafkah halal, tapi malah terdampar di tempat kerja yang justru dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya kasih makan keluarga, tapi hati nggak tenang karena tahu lingkungan ini penuh maksiat. Rasanya seperti sedang mengais pahala di tengah badai neraka. Seringkali kita bertahan karena butuh, tapi jauh di dalam jiwa kita takut kehilangan keberkahan. Kita tahu rizki itu dari Allah, bukan dari tempat ini. Lantas, apakah nafkah yang bercampur ini tetap bernilai ibadah atau justru penghambat doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang insya Allah pada hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, rezeki yang banyak, amin, dan mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama, ada rezeki yang sudah gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga rezeki yang harus dicari. Rezeki yang gratis contohnya adalah seperti oksigen yang kita hirup, ini adalah rezeki yang gratis. Namun juga ada rezeki yang memang harus kita cari.
seperti uang dan lain sebagainya. Dan dalam proses mencari rezeki tersebut, terkadang ada momen-momen tertentu yang mengakibatkan kita dipaksa untuk berbenturan dengan syariat. Bagaimanakah hukumnya? Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukumnya melalui surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, silahkanlah kalian makan, carilah rizki di dunia ini. Yang pertama syaratnya halalan thayyiba, halal dan juga baik. Artinya yang halal sudah pasti baik, yang thayyib belum tentu halal. Maka syarat ini harus saling berkaitan. Thayyib dan halal itu harus saling bergandengan. Oleh karena itu, manakala kita ingin mencari rizki, maka carilah rizki yang halal dan juga baik untuk kita. Agar kedepannya kita mampu mengolah daripada rizki kita sesuai dengan syariat Islam. Lantas mengapa kita masih mau untuk mencari yang haram? Karena impactnya berdampak pada diri sendiri itu sangat luar biasa. Yang pertama, kalau orang tersebut senantiasa mencari rizki yang haram, pertama rusaknya iman. Yang kedua, mampu memberikan dampak buruk kepada keturunan-keturunannya kelak. Karena apa yang dimakan, apa yang diberi, apa yang dikonsumsi dari sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berpotensi menjerumuskan orang tersebut ke jalan syaitan. Maka ayat tadi mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti jalan-jalan syaitan. Memang yang haram itu dijadikan oleh setan terasa begitu nikmat, terasa begitu indah, betul? Sekarang saya tanya sama jamaah, enak enggak pacaran itu? Enggak. Jujur, pacaran itu enak apa enggak? Enggak. Enak, dibalut oleh setan. Pacaran enak gitu kan, udah pacaran aja. Padahal itu diharamkan, dilarang. Lebih enak lagi pacaran setelah halal. Artinya setelah menikah. Begitulah cara syaitan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Masya Allah ramai banget di jamaah. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Desi. Saya kan kerjanya sebagai driver, Pak Ustadz. Kerjaan saya tuh kadang-kadang disuruh atasan saya nganter barang yang dilarang syariat agama. Karena pekerjaan saya ini kan mengandung kemaksiatan. Jadi saya gelisah. Saya takut puasa saya nggak dapat pahalanya Pak Ustadz. Gimana caranya buat saya untuk menjadikan pekerjaan saya ini biar ini mendapat pahala dari Allah. Sekian dan terima kasih. Masya Allah, bagus ya pertanyaannya ya. Di sisi lain harus mencari rizki, tapi di sisi lain juga berbenturan dengan syariat, takut berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang harus kita pilih? Bunda, kalaulah memang kita dalam kondisi tekanan, apalagi kita dalam kondisi kekangan, kalau memang sekali dua kali mungkin Allah masih memaafkan perbuatan kita. Karena kita masih terpaksa. Minimal pekerjaan yang kita lakukan, apalagi itu membawa hal-hal yang maksiat, minimal ada rasa kita menolak, ya, merasa risih terhadap kemaksiatan tersebut, maka boleh jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalaulah itu terus berulang, artinya menjadi pekerjaan setiap harinya, melakukan pekerjaan yang memang mendukung kemaksiatan, maka dengan berat hati saya menyarankan boleh pikirkan lebih lagi, sehingga mungkin Allah akan berikan rezeki di lain tempat. Amin. Ya, jadi insya Allah ya Bu ya, karena innal halala bayyinun wal haramu bayyinun
wa baina umur mutasyabihat. Yang di antara dua umur tersebut adalah syubhat. Semuanya sudah jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat sudah jelas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang halal. Amin. Dan juga thayyib. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.